Halo geng, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Di kesempatan kali ini, Bang Simon akan menceritakan sebuah film berjudul Dark yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang misi balas dendam atas kematian ibunya. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Dark. Terlihat ia sedang berada di sebuah tempat malam dan sedang menunggu ibunya yang sedang bekerja. Ketika itu, sang ibu terlihat sedang bekerja di sana. Ia dipukuli oleh seorang pria pelanggannya. Dark yang mendengar kegaduhan itu, ia bergegas menemui ibunya. Dark yang marah sekaligus kasihan melihat ibunya disiksa, Dark pun mencoba menolong ibunya. Scene pun berganti beberapa tahun kemudian yang memperlihatkan Dark yang sudah dewasa. Terlihat Dark baru saja keluar dari penjara. Di sini Dark langsung dijumpai oleh Levick, seorang Interpol yang sengaja membebaskan Dark karena ia ingin melakukan kerjasama dengannya untuk membebaskan anaknya yang ditahan oleh Yakuza. Namun Dark tak menghiraukannya. Namun Levick tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus mengejar dan merayu Dark, walaupun Dark masih menolaknya. Dark yang saat itu sedang kekurangan uang pergi ke tempat bandar narkoba. Ia menjumpai mantan rekan pengkhianatannya, lalu menghabisi mereka semua untuk mendapatkan uang. Setelah mendapatkan cukup uang, Dark segera pergi ke sebuah apartemen untuk tinggal. Ketika lagi bersantai, tiba-tiba Dark mendengar suara gemuruh yang ternyata itu adalah tetangganya, seorang wanita cantik yang sedang mengambil barang-barangnya yang terjatuh. Kemudian Dark pun menolongnya dan membawakan belanjanya. Wanita itu bernama Ivy. Kemudian di suatu malam saat Dark sedang makan, ia kembali dihampiri oleh Levick. Di sana Levick juga mencoba untuk meminta bantuan karena Levick sangat mencintai putrinya. Di sini Levick juga mengatakan pada Dark agar melakukan misi ini bukan hanya demi anaknya saja, tapi juga demi membalaskan dendam atas kematian ibunya yang dahulu dihabisi oleh orang yang sama dengan orang yang menculik putrinya Levick. Hal itu pun membuat Dark mengingat masa lalunya, yang dulu ibunya telah tewas di tangan para Yakuza, tepat di depan matanya. Karena hal itulah akhirnya Dark mau bekerja sama dengan Levick untuk memburu para Yakuza. Keesokan malamnya, Dark dan Levick mencari cara agar dapat bisa masuk bergabung dengan para Yakuza tanpa para Yakuza itu mencurigainya, hingga mereka berhasil mendapatkan satu kesempatan, di mana pada saat itu salah seorang anak dari ketua Yakuza yang bernama Shigeru terlibat aksi baku hantam dengan geng motor. Di sanalah Dark tiba-tiba muncul dan menolong Shigeru serta menghabisi semua geng motor yang ada di sana. Karena hal itu, Shigeru pun merasa berhutang nyawa pada Dark dan mengajak Dark untuk minum di sebuah rumah makan. Sambil minum, Shigeru menawarkan pekerjaan pada Dark untuk menjadi tangan kanannya, dan di situ Dark pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Dark sedang berolahraga, tiba-tiba Ivy pun datang membawakan sebuah makanan dan juga minuman. Terlihat di sini, Ivy mulai menaruh hati pada Dark karena akan kebaikan Dark kala itu. Namun saat mereka sedang makan, tiba-tiba Shigeru menelepon dan mengajak Dark untuk bertemu. Dan singkatnya, ternyata Shigeru mengajak Dark untuk menyerang suatu geng motor. Setelah berhasil membunuh mereka semua, kemudian Shigeru pun membawa Dark menemui ayahnya. Diketahui sang ayah adalah bos Yakuza. Di sana Dark membawakan sesuatu untuk ayahnya Shigeru. Di sana Dark memperkenalkan dengan nama aslinya yaitu Jack Walters.
Akan tetapi Toshio Takeyama tidak percaya begitu saja, namun Shigeru terus meyakinkan ayahnya hingga akhirnya Toshio menyetujuinya. Setelah itu, Dark diajak Shigeru ke sebuah klub malam milik keluarga Yakuza. Di sana, Dark tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang mengalihkan perhatiannya. Namun baru saja ingin menyapa, tiba-tiba Dark diserang oleh beberapa orang di sana. Ternyata itu adalah pasukan Yakuza yang diperintahkan oleh Toshio untuk mengetes kelayakan Dark sebagai tangan kanan Shigeru. Kemudian ia mendapatkan imbalan atas kerjanya. Setelah itu Dark pergi dari sana. Sesampainya di apartemennya, Dark dikejutkan dengan kedatangan wanita yang ia lihat tadi. Ternyata wanita itu bernama Lisa. Ia disuruh Shigeru untuk menemani Dark. Di sana mereka pun mengobrol dan menanyakan sesuatu. Saat Lisa ingin pulang, Dark memberikan sedikit uang untuk Lisa membeli sesuatu untuk dirinya. Lisa pun berterima kasih pada Dark dengan memberikan sebuah ciuman padanya. Keesokan harinya, salah satu anak buah Toshio datang menjumpai Levi dan meminta informasi tentang Dark pada Levi. Di sisi lain, Shigeru mengajak Dark untuk pergi ke suatu rumah makan untuk mengambil uang keamanan. Namun orang tersebut mengatakan bahwa kalau geng pria Cina mengancam mereka dan akan mengambil alih wilayah perdagangan geng Yakuza. Setelah mengobrak-abrik tempat itu, mereka bergegas menuju tempat geng pria tersebut. Setelah sampai, Dark dan Shigeru langsung menghabisi mereka semua yang ada di sana. Namun bos pria tersebut berhasil melarikan diri. Setelah itu mereka berdua kembali ke tempat klub malam milik Yakuza dan Dark bergegas mencari Lisa di sana. Dark mencari tahu informasi tentang keberadaan anak Levi. Namun Lisa mengungkapkan bahwa orang yang ia cari beberapa hari yang lalu telah dipindah, tapi ia tidak tahu di mana. Setelah mendapatkan informasi, Dark menemui Levi. Ia mengungkapkan kalau ia belum menemukan anaknya, tetapi dengan waktu yang lama rencana Dark akan diketahui oleh para Yakuza itu. Ia juga menyuruh Levi untuk memberikan apa saja yang mereka butuhkan. Di sini Levi menyuruh Dark untuk bergegas melakukan sesuatu. Kemudian terlihat Levi memberikan data diri tentang Dark pada tangan kanan anggota Toshio, yang mana data tersebut tidak dilengkapi dengan riwayat masa kecil Dark. Di sisi lain, diam-diam Dark melakukan penyergapan di kediaman Toshio, dan satu persatu seluruh anak buah Toshio pun dihabisi oleh Dark. Hingga bertemu langsung dengan Toshio dan Dark langsung melumpuhkannya. Di sini Dark menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya pada Toshio. Setelah itu Dark mengancam dan akan menghabisi Toshio, kecuali jika Toshio mau memberitahu keberadaan Rene, anak Levi yang mereka sandra. Namun bukannya memberitahu, Toshio malah menghina ibu Dark yang membuat Dark marah dan langsung menghabisi Toshio dengan cara yang sama seperti Toshio menghabisi ibunya. Setelah Toshio tewas tanpa diduga, ternyata Lisa juga ada di sana. Di sini Lisa meminta Dark untuk memukulnya hingga pingsan agar nantinya tidak timbul kecurigaan geng Yakuza pada Lisa. Keesokan harinya, berkat banyaknya informan, geng Yakuza pun segera menangkap Dark. Lalu Dark diinterogasi oleh Kenji. Namun untungnya Shigeru segera datang menolong Dark sebelum Dark dihabisi oleh Kenji. Setelah itu, Kenji dan Shigeru pun menghadap Kaisar Yakuza yang tak lain adalah kakek dari Shigeru, yaitu bernama Ginzo Kageyama. Di sini Ginzo pun menyuruh Kenji untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi Toshio, karena bagi geng Yakuza tidak ada harta yang paling berharga selain keluarga. Sementara itu, Dark yang pulang dalam keadaan kondisi terluka parah, ia pun akhirnya dirawat oleh Ivy.
Di sisi lain, tanpa diduga Ginzo sudah mendapatkan informasi tentang data diri masa kecil Darts dan tentu saja membuat Darts dalam keadaan bahaya. Hal itu pun langsung Ginzo sampaikan pada Shigeru dan membuat Shigeru sangat terkejut. Sementara itu Levi terlihat segera menelepon Darts karena dia telah mendapatkan informasi bahwa putrinya akan dibawa dan dihabisi oleh geng Yakuza di pelabuhan. Sesampainya di sana, Levi pun berusaha melakukan perlawanan sendirian saat dia melihat putrinya yang akan digantung. Namun apalah daya, Levi yang sudah tua meskipun sudah melawan sekuat tenaga tetap saja dia kalah dan tewas di sana. Namun tak lama kemudian Darts pun datang dan langsung menghabisi para Yakuza dan menyelamatkan seorang wanita yang telah digantung. Namun setelah penutup kepala itu dibuka, ternyata wanita itu bukanlah Rene, putri Levi, melainkan dia adalah Lisa. Sementara itu, Shigeru pun mencari Darts di rumahnya, namun dia tidak menemukan Darts, melainkan hanya Ivy. Alhasil, di sini Ivy diajar oleh Shigeru. Namun tak lama kemudian Darts pun datang dan menghajar anak buah Shigeru. Shigeru pun segera menyandra Ivy dan meminta Darts untuk menyerah. Karena ia tak mau Ivy kenapa-napa, akhirnya Darts pun menyetujuinya. Walaupun ujung-ujungnya Ivy tetap dihabisi dan Darts pun dibuat pingsan. Kemudian Darts dibawa ke hadapan Kaisar Yakuza yaitu Ginzo. Di sini Darts diinterogasi sejenak dan setelahnya Ginzo memerintahkan Shigeru dan beberapa petinggi Yakuza lainnya untuk membawa Darts untuk dihabisi. Di perjalanan tak sengaja Darts berpapasan dengan Rene, anak dari Levi. Kemudian Darts pun dibawa menggunakan mobil, namun di tengah perjalanan Darts melakukan perlawanan yang membuat mobil itu tak terkendali lalu terguling. Di sini Darts pun menghabisi Shigeru lalu pergi kembali menuju ke markas Kaisar Yakuza. Namun ternyata salah satu Yakuza ada yang selamat melaporkan semua yang terjadi pada Ginzo. Ginzo yang sangat marah pun menyuruh semua pasukannya bersiap untuk menghadapi Darts. Tak lama kemudian Darts sampai di markas Yakuza dan mengobrak-abrik markas tersebut serta menghabisi seluruh Yakuza yang ada di sana. Hingga sampailah Darts di ruangan Ginzo, kaisar dari para Yakuza. Di sini ternyata Ginzo sudah menyandra Rene yang membuat Darts tidak bisa bertindak sembarangan. Sambil menyandra Rene, Ginzo menyuruh Darts untuk bunuh diri dengan sebilah pisau dan Darts yang tak punya pilihan lain akhirnya melakukannya. Ginzo yang mengira semua ini sudah selesai pun akhirnya mendekati Darts untuk menghabisinya. Namun tanpa diduga, Darts pun langsung menusukkan pisau itu ke leher Ginzo dan membuatnya tewas. Di sini Darts pun terjatuh akibat banyaknya luka yang ia terima. Untungnya Rene memiliki basic seorang dokter dan tanpa pikir panjang Rene pun langsung memberikannya pertolongan pada Darts hingga Darts bisa terselamatkan dan film pun tamat. Gimana geng, seru kan filmnya? Oke geng, apabila ada request film lainnya silahkan taruh di komentar. Jangan lupa selalu dukung channel Bang Simon supaya Bang Simon selalu semangat menemani kalian semua. Oke geng, saya Bang Simon, sampai jumpa di video selanjutnya.